Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Informatika 9 Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasi hasil final project kami, yaitu dengan judul Analisis Pengelolaan Stok Obat Apotek Adam Medica. Nah, di sini ada anggota kelompoknya, yaitu Gilang Anugrah Multi, dan saya Syekh Najul Wahid, lalu ada Ardianto Saputra, dan dengan dosen pengampunya yaitu Pak Ainul Yakin. Nah, ini untuk daftar isinya. Ada bab 1 terdiri dari latar belakang, bab 2 terdiri dari analisis kelayakan sistem, bab 3 itu terdiri dari identifikasi masalah dan workflow, bab 4 itu analisis kelemahan sistem, bab 5 analisis kebutuhan sistem, bab 6 pemodelan proses, bab 7 pemodelan data, dan bab 8 perancangan antarmuka atau interface. Nah, di sini ada bab 1 yaitu di bagian deskripsi sistem informasi. Next bawah. Nah, sistem informasi apotek adalah sistem yang memberi informasi tentang ketersediaan obat yang ada di apotek. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak hal yang bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, termasuk sistem penjualan obat saat ini. Sistem penjualan obat pada apotek Adam Medica masih menggunakan sistem manual, seperti pendataan obat, pencetakan laporan, dan segala bisnisnya masih dilakukan secara manual. Sedangkan obat yang dijual pada apotek Adam Medica terdiri dari berbagai jenis obat, sehingga apabila dilakukan pendataan obat dengan cara manual akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan dengan sistem informasi ini dapat mengurangi waktu yang terbuang sia-sia untuk melakukan pendataan obat. Nah, untuk bagian B-nya itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu terdiri dari pengguna, administrasi, dan operator. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama itu operator, perannya yaitu input data penyediaan obat yang akan diperjualbelikan, menghapus data, edit data, serta melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli yang akan membeli obat. Yang kedua itu ada administrasi. Perannya itu dapat melihat informasi tentang sisa berapa stok obat di apotek, mempunyai izin melakukan pendaftaran BPJS, edit username, dan password baru untuk operator, dan melihat laporan data per bulannya. Untuk yang terakhir itu ada pelanggan. Nah, perannya ini hanya dapat melihat macam-macam obat yang masih tersedia dan melihat berapa biaya yang harus dibayar. Nah, untuk metodenya kami sempat diskusi sama kelompok, yaitu lebih efisiennya menggunakan metode waterfall. Alasannya karena di analisis pengelolaan stok obat di apotek Adam Medica ini lebih efisien menggunakan metode waterfall. Nah, ini untuk anggota timnya yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk Gilang Anugrah Multi itu posisinya sebagai anggota kelompok dan perannya membuat DFD dan workflow. Nah, yang kedua dengan saya sendiri, saya Najul Wahid, posisi ketua kelompok. Perannya itu UI flow dan jadwal proyek. Yang ketiga ada Ardianto Saputra, yaitu posisinya anggota kelompok, perannya database, ROI, MQB, dan features. Nah, ini untuk di bagian D-nya itu ada jadwal proyek. Nah, di jadwal proyek ini kami mencantumkan analisis kebutuhan, desain sistem, perancangan database, pengujian user, pengujian, dokumentasi, persiapan publikasi. Nah, untuk yang bervariasi warnanya bervariasi ini itu durasinya. Nah, kalau untuk figur yang kedua, next bawah.
Nah, ini yang kotak biru ini itu start projectnya. Next. Nah, untuk bab 2 bisa dilanjutkan kepada Mas Adianto Saputra. Ya, di bab 2 ini ada analisis kelayakan sistem. Yang pertama ada analisis kelayakan teknologi. Kita menganalisis kelayakan teknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, apakah teknologi ini mampu diterapkan di apotek lain? Tentu tidak ya, karena beberapa apotek dengan skala kecil dan juga memiliki pendapatan minim itu tidak perlu menggunakan karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, apakah teknologi dapat menggantikan sistem yang lama? Tentu bisa, karena dapat mempermudah dan membantu kinerja dalam melakukan kegiatan operasional di apotek tersebut. Yang ketiga, apakah ini bisa menjadi teknologi baru? Tidak ya, karena apotek dengan skala besar tentu sudah banyak menggunakan sistem atau teknologi ini, dan bahkan mungkin lebih bagus daripada yang kita analisis saat ini. Ya, lanjut. Yang kedua ada analisis kelayakan ekonomi. Yang pertama, analisis biaya manfaat. Di rincian biaya, itu ada biaya hardware pada tahun ke-0, itu mengeluarkan biaya kurang lebih untuk hardware sendiri sekitar 9 juta, dan biaya hosting 750.000, biaya domain 250 berskala setiap tahunnya membayar ya. Biaya maintenance di tahun ke-0 tidak. Biaya internet 400.000 per tahun. Nah, ini total biaya kurang lebih untuk tahun ke-0 10.400.000. Untuk tahun pertama mengeluarkan 1.500.000 dan tahun kedua 1.550.000. Di rincian manfaat pada tahun ke-0 belum mendapatkan keuntungan. Tahun pertama mendapatkan 10 juta, di tahun kedua ada 18 juta. Nah, selanjutnya total manfaat ya Mas Gilang. Nah, ya. Di sini ada proses itu selisih total manfaat dikurang biaya. Tadi manfaatnya 10 juta dan itu di tahun pertama, di tahun kedua ada 18 juta, maka selisihnya pada tahun pertama mendapatkan 8.500.000 dan tahun kedua 16.450.000. Dan di kedua ada payback period. Ya, payback period ini menghitung investasi dari tahun kedua. Oke, nilai investasi atau modal awal yaitu sekitar 10.400.000. Proses pada tahun pertama atau selisih tadi 8.500.000. Jadi nilai investasi dikurang dengan proses pada tahun pertama yaitu sebesar 1.900.000. Maka sisanya 1.900.000 dibagi 16.450 dari selisih pada tahun kedua dikali per tahunnya, dikali 1 tahun sama dengan 1,4 tahun. Jadi sisa investasi tahun kedua tertutup oleh proses pada tahun kedua yang berarti investasi akan kembali pada tahun ketiga, yaitu tepatnya 1,4 tahun atau 1 tahun 4 bulan. Yang ketiga ada ROI. Nah, penilaian ini biaya pada tahun 0 yaitu mengeluarkan 10.400.000 dan biaya pada tahun pertama 1.500.000, biaya tahun kedua 1.550.000 dikurang hasilnya 6.850.000. Maka manfaat pada tahun pertama yaitu 10 juta, manfaat tahun kedua 18 juta ditambah 28 juta. Nah, maka penghitungannya total manfaat dibagi total biaya dikali 100%. Maka pada studi kasus ini mendapatkan 2,55%. Berarti akan mendapatkan keuntungan sebesar 2,55% dari biaya investasinya. Nah, yang keempat ada NPV. Tingkat bunganya 5%.
NPV eh, 10.400.000 tadi dikurang dengan proses pada tahun pertama, proses tahun kedua dibagi dengan persenan dari setiap tahunnya, maka mendapatkan 12.615.873 rupiah. Nah, ini ada C, analisis kelayakan hukum. Itu software yang digunakan adalah bahasa pemrograman HTML, CSS, C++, dan database MySQL yang merupakan sebuah program open source sehingga tidak ada masalah terhadap pembelian lisensi karena software tersebut menggunakan hak cipta publik. Yang D ada analisis kelayakan operasional. Analisis kelayakan ini menggunakan sistem informasi apotek Adamedica. Pertama, apakah sistem yang baru mampu memberi output informasi yang lebih baik dari sebelumnya? Tentu lebih baik karena data sudah langsung terhubung ke database sistem. Kedua, apakah mudah untuk mengoperasikan sistem ini? Pasti sangat mudah ya, karena semua ini berjalan menggunakan sistem dan mengoperasikannya dalam sebuah website. Yang ketiga, apakah mungkin data apotek bisa bocor ke pihak luar? Tentu tidak, karena semuanya dikelola oleh pemilik sarana apotek dan apoteker yang mengetahui username dan password. Jadi yang hanya mengetahui username dan password hanya pengelola apotek tersebut. Ya, selanjutnya ada analisis kelayakan jadwal yang akan dilanjutkan oleh Mas Najib. Oke, di E ini ada analisis kelayakan jadwal. Nah, analisis kelayakan jadwal ini sama seperti kayak jadwal proyek di sebelumnya tadi, cuman dijabarkan gitu dengan jumlah sprint sebanyak 7 sprint atau aktivitas yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain sistem, rancangan database, pengujian user, dokumentasi, dan persiapan publikasi. Dengan durasi setiap aktivitas berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, analisis kebutuhan berdurasi sekitar 15 hari jam kerja. Yang kedua, desain sistem berdurasi sekitar 14 hari jam kerja. Ketiga, perancangan database berdurasi sekitar 12 hari jam kerja. 4, pengujian berdurasi sekitar 7 hari jam kerja. Kelima, pengujian user berdurasi sekitar 10 hari jam kerja. Keenam, dokumentasi berdurasi sekitar 15 hari jam kerja. Dan yang terakhir, persiapan publikasi berdurasi sekitar 10 hari jam kerja. Jadi, dengan kurun waktu 63 hari atau kurang lebih 2 bulan lebih sedikit, dapat disimpulkan bahwa jadwal proyek ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau target awal yang kita inginkan. Next. Nah, di sini ada bab 3, bisa dijelaskan kepada Mas Gilang. Jadi untuk bab 3 adalah identifikasi masalah dan workflow. Jadi untuk bab 3 ini kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami. Dan ini merupakan tabel sebelum adanya analisis dari yang akan kita buat. Jadi terdapat aktivitas, customer, dan departemen bagian. Dan untuk departemen bagian ini kami menyajikan itu ada 3, yaitu administrasi, apoteker, dan pimpinan. Jadi untuk aktivitasnya itu adalah pemesanan obat. Dan untuk customernya itu customer datang ke apotek dan memesan obat. Kemudian oleh administrasi itu menerima pesanan dari customer, kemudian mencatat ke dalam buku dan menyerahkan pesanan ke apoteker. Kemudian untuk apoteker sendiri itu menerima pesanan, kemudian menyiapkan obat dan menyerahkan ke administrasi, kemudian dikembalikan lagi ke administrasi dan menerima obat dari apoteker dan membuat kwitansi dari pemberian obat tersebut. Dan setelah itu diberikan kepada customer, dan kemudian administrasi itu membuat laporan untuk laporan perbulanannya transaksi
yang akan diberikan kepada pimpinan. Dan untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh Mas Ardianto. Ya, di bab 4 ini analisis kelemahan sistem. Yang pertama ada performance. Performance ini ada di bagian administrasi, tugasnya untuk mencatat segala bentuk transaksi, hasil analisis, masalah yang kita dapat bahwa untuk menghitung stok atau ketersediaan obat yang masuk dan keluar itu dibutuhkan waktu yang cukup lama karena menghitungnya menggunakan dengan alat bantu yaitu kalkulator. Solusinya, kita memberikan solusi bahwa adanya sebuah sistem dapat membantu pencarian, pencatatan data, dan pencetakan data menjadi lebih efektif. Nah, yang kedua ada information. Di Departemen Bagian Administrasi juga dengan tugas untuk mencatat data obat secara manual. Masalahnya yang kita temui bahwa pencatatan manual data obat itu memberikan peluang kesalahan data seperti jumlah obat sehingga hasil pada laporan berbeda. Solusi atau peluang yang kita berikan bahwa dengan dibuatkannya sistem, maka laporan setiap 1 atau 2 bulan sudah sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi untuk meminimalisir kesalahan itu sangat membantu sekali. Nah, yang ketiga ada ekonomi di Departemen Bagian Keuangan. Tugasnya melakukan kegiatan operasional. Masalahnya yang kita temui adalah pembelian ATK untuk laporan pendataan obat itu memakan biaya yang cukup besar di setiap bulannya. Solusi atau peluang berdasarkan kelemahan yang dilakukan secara manual, maka dengan menggunakan sistem akan mengurangi biaya pengeluaran untuk pembelian ATK. Nah, yang keempat ada kontrol di Departemen Bagian Staf. Tugasnya melakukan pendataan informasi. Masalah yang kita temui ada informasi pendataan yang dilakukan dengan cara manual itu memungkinkan terjadinya kehilangan data. Nah, makanya solusi yang kita berikan bahwa dibuatkannya sistem ini dengan database untuk menampung segala transaksi pembelian dan stok obat yang tersedia, meminimalisirkan kehilangan data. Selanjutnya ada efisiensi. Di Departemen Bagian Administrasi, tugasnya mencatat pemasukan atau pengeluaran, baik data obat yang sudah habis. Masalah yang kita temui dalam proses pemasukan dan pengeluaran dana perhitungan itu masih dilakukan secara manual. Solusi atau peluang yang kita berikan dibuatkannya sistem ini dapat menghitung secara otomatis pemasukan dan pengeluaran di apotik Adam Medica. Yang kelima ada service. Di Departemen Bagian Administrasi, tugasnya membuat laporan data. Masalah yang kita temui, format laporan mungkin saja tidak beraturan jika dilakukan dalam manual. Maka dirasa kepuasan dalam hal laporan itu belum cukup. Nah, kita memberikan solusi berupa sistem yang kita buat itu dapat membantu dan juga mengoptimalkan data, maka semua akan berjalan lancar dan rapi. Selanjutnya, di bab 5 ada analisis kebutuhan sistem yang akan dijelaskan oleh Gilang. Terima kasih untuk bab 5. Itu merupakan analisis kebutuhan sistem. Jadi untuk bab 5 ini dapat 2 analisis, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Jadi untuk fungsional itu adalah proses-proses yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi fungsi yang dibutuhkan itu ada 2. Yang pertama itu pemilik sistem apotek. Jadi pemilik sistem apotek itu adalah orang yang bertanggung jawab merawat, menambah, memanipulasi, dan menjaga sistem yang ada. Dan untuk yang kedua itu adalah apoteker, pengelola apotek. Jadi terdapat 4 juga pengguna, yaitu pengguna sistem atau admin itu dapat memasukkan data dari aset. Yang kedua itu dapat menghitung jumlah aset apotek Adam Medica. Yang ketiga itu dapat menampilkan data-data aset. Yang keempat adalah dapat menghapus data-data aset. Yang B adalah analisis kebutuhan non-fungsional.
Jadi untuk kebutuhan non fungsional ini merupakan kebutuhan di luar dari fungsional itu, atau bisa dibilang sebuah kebutuhan pendukung agar kebutuhan fungsionalnya itu berjalan dengan baik. Jadi untuk di sini saya tampilkan dalam tabel. Jadi untuk hardware sendiri ada prosesor, hard disk, RAM, DVD, RW, monitor, keyboard, dan mouse. Jadi untuk developer atau pembuat sistem itu kami menggunakan prosesor Ryzen 5 AMD, dan untuk usernya sendiri itu Intel Core i3. Dan untuk hard disk dari developer itu kami menggunakan kurang lebih 1 terabyte, dan untuk user sendiri menggunakan 500 GB. Dan untuk RAM developer kami menggunakan 8 GB, dan untuk user itu 2 byte. Dan untuk hardware DVD, monitor, keyboard, dan mouse dari developer kami dan user itu menggunakan yang standar dari komputer masing-masing. Kemudian adalah bab 6, merupakan pemodelan proses. Jadi untuk pemodelan proses ini ada data flow diagram atau DFD. Jadi untuk yang pertama itu adalah DFD level 0. Di pada gambar ini terdapat 4 entitas, yaitu konsumen, apoteker, administrasi, dan pimpinan. Jadi untuk yang entitas konsumen itu terdapat satu output dan satu input. Jadi untuk konsumen itu outputnya itu melakukan pemesanan obat ke sistem apotek dan menerima pemesanan obat dan informasi stok obat. Kemudian entitas administrasi itu menerima permintaan pemesanan dari konsumen dan informasi stok obat dari apoteker. Dan administrasi itu mengirimkan data pemesanan ke apoteker dan mengirim laporan transaksi ke pimpinan. Kemudian entitas apotek itu menerima data pemesanan dari administrasi dan mengeluarkan konfirmasi obat yang dipesan dan mengeluarkan stok obat yang akan dikirimkan ke administrasi. Kemudian entitas pimpinan itu menerima laporan transaksi tadi dari administrasi. Kemudian yang kedua ini adalah DFD level 1. Jadi untuk DFD level 1 ini terdapat 5 proses, yaitu pencarian, penjualan, transaksi pembayaran, pengecekan data obat, dan penambahan data obat. Jadi untuk gambar ini, administrasi itu mengirimkan nama obat dan kode obat ke proses pencarian. Kemudian proses pencarian mengirimkan informasi stok obat ke administrasi. Administrasi juga mengirim kode obat dan jumlah obat ke proses penjualan, dan juga mengirimkan jumlah yang dibayarkan ke proses transaksi pembayaran. Dari penjualan ini juga mengirimkan total obat ke transaksi pembayaran yang akan disimpan ke data transaksi. Dan apoteker itu mengirimkan nama obat dan kode obat ke proses pengecekan data obat. Kemudian proses ini mengirimkan informasi data obat ke apoteker. Apoteker juga mengirimkan nama obat dan jumlah obat ke proses penambahan data obat. Dan proses tersebut mengirimkan informasi data obat ke apoteker. Semua itu juga disimpan ke database data obat.
Untuk PFD itu kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ardi. Ya, terima kasih. Di bab 7 ini ada pemodelan data. Yang pertama ada perancangan basis data. Di perancangan basis data ini kita menggunakan SQL Server. Alasannya karena lebih mudah dalam pengoperasiannya. Nah, yang kedua ada ERD. Di ERD ini kita ada 7 entitas. Ya, selanjutnya yang C. Ini adalah tabel di setiap database-nya. Ada user login. Di kolom field ada username itu sebagai primary key dengan tipe data varchar. Yang kedua ada level dengan tipe data varchar juga. Ada password varchar, ID pegawai sebagai foreign key yang memiliki tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel pegawai dengan primary key-nya di ID pegawai, tipe data varchar, ada nama pegawai dengan tipe varchar, jenis kelamin, tipe datanya char, tanggal lahir, tipe datanya small dtm, alamatnya varchar, dan nomor telepon dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel supplier dengan primary key di ID supplier, tipe datanya varchar, alamat dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar, nomor telepon juga dengan tipe data varchar, dan kota juga dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel transaksi dengan kode transaksi sebagai primary key, tipe datanya varchar, ID customer dengan tipe data varchar sebagai foreign key, obat tipe datanya varchar juga sebagai foreign key, ID pegawai juga varchar sebagai foreign key, tanggal jual small dtm, total harga hingga jumlah yang memiliki tipe data integer. Selanjutnya ada tabel obat dengan kode obat sebagai primary key yang memiliki tipe data varchar, jenis obat sebagai foreign key, tipe datanya tingin, nama obat dengan tipe data varchar, tanggal expired dengan tipe data small dtm, harga beli hingga stok memiliki tipe data integer, ID supplier memiliki tipe data varchar sebagai foreign key. Selanjutnya ada jenis obat dengan kode jenis memiliki tipe data tingin dengan sebagai primary key, jenis obat memiliki tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel customer dengan ID customer sebagai primary key, tipe data varchar, nama customer hingga nomor telepon memiliki tipe data varchar. Ya, selanjutnya di bab 8 ada perancangan antarmuka yang akan dilanjutkan oleh Mas Septa Najibul Wahid. Oke, terima kasih kepada Mas Ardianto. Jadi di bab 8 ini ada perancangan antarmuka atau interface. Nah, di sini di bagian A ini ada desain home page-nya web apotek Adam Medica. Lanjut ke bawah. Nah, di bagian B-nya itu ada kontrol aksi. Di sini ada edit. Nomor 1 itu edit, tipenya button. Deskripsinya untuk mengedit data transaksi. Nah, yang kedua ada tambah, tipenya button untuk menambah data transaksi. Lalu ada search, tipenya SCH, deskripsinya untuk mencari data. Keempat ada home, tipenya button, menampilkan menu-menu. Terus lanjut ada transaksi, tipenya button,
untuk menampilkan daftar transaksi atau pembayaran yang ada. Yang keenam, pegawai tipenya button menampilkan daftar pegawai apotek. Yang ketujuh, supplier tipenya button menampilkan data transaksi obat. Yang ke-8 ada obat, tipenya button menampilkan daftar obat yang tersedia. 9 customer, tipenya button untuk menampilkan daftar customer yang melakukan pemesanan. Yang ke-10 akun, tipenya button menampilkan data akun dari pegawai apotek. Nah, yang terakhir ada logout, tipenya button, yaitu deskripsinya untuk keluar akun. Nah, di bagian C ini ada keterangan singkat untuk pengisian tipe file. Di sini ada TXT, deskripsinya teks, yaitu seperti digambar di contoh ini. Nah, terus selanjutnya ada SCH, yaitu deskripsinya search, seperti contohnya ada di sini. Dan selanjutnya ada tabel, TBL atau table. Nah, contohnya seperti ini. Next. Nah, di bagian D ini UI flow. Ini untuk rancangan tampilan aplikasi, tampilan website kami. Jadi ada halaman login, terus menu ini jadi disambung-sambungkan seperti itu. Jadi seperti kayak contoh alur-alurnya. Jadi habis login itu masuk kemana, ke home, habis home masuk kemana, seperti itu kurang lebihnya. Ya udah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.